والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم رايات الدين قائم في جميع الأقطار منصورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى ميسورة وبسمه اللهم قربة نقول عبيد ومزيد من المدينين وبلغ المذنبين وتقبل توبة السائلين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي سماء المعتدين والظالمين وبسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار فأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بحسن الحاسدين من جميع البلايا وفي الهرج الماكنين من الذنوب والخطايا وآتنا في الأعمال بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واستقيم لنا منك بخير أجمعين وصلى الله وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجساد والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawa Sayyidil Habib Umar wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawayna at-ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa da'watu ila al-huda dalalatu 'ala al-khair ibtigha' wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Alhamdulillah minal 'aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dampaknya, hasilnya kita bisa rasakan setelah Ramadan, sehingga kita semakin baik, kita semakin bertakwa,
kita semakin beriman dan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga semakin dekat dengan Habibina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Karena di antara tanda-tanda keberhasilan seseorang melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan itu bisa nampak setelah Ramadan. Kalau setelah Ramadan dia tetap sebagaimana sebelum Ramadan, dia harus introspeksi diri. Saya punya puasa udah benar atau tidak? Bacaan Quran saya sudah benar-benar Allah buka nur hati saya atau tidak? Kenapa kelakuan saya setelah Ramadan sama saja sebagaimana sebelum Ramadan? Harus introspeksi diri kita. Harusnya semakin kita puasa semakin baik kita. Semakin kita dekat dengan Allah di bulan-bulan yang suci, apalagi bulan suci Ramadan. Setelah Ramadan kita semakin dekat dengan Allah, bukan semakin jauh dari Allah. Mungkin sebelum puasa kemarin sering di antara kita yang mungkin sholat malas, ataupun sholat subuh kesiangan, ataupun hadir majelis berat luar biasa padahal dia sehat walafiat. Setelah Ramadan harusnya berubah semua itu. Setelah Ramadan hadir majelis rajin, kecuali sakit, kecuali ada udzur, dan sholat subuh selalu pada waktunya, nggak pernah kesiangan lagi. Nah itu tanda-tanda Ramadan yang diterima. Nah kita lihat sejauh mana kelakuan kita setelah Ramadan. Tapi kita punya harapan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Insya Allah kita yang hadir, keluarga kita dan orang-orang yang dekat dengan kita diberikan kesempurnaan iman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hidupnya berkah di akhirat, dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali membahas kitab yang biasa kita bahas setiap hari Selasa malam Rebo, yaitu kitab yang berjudul Ayyuhal Walad. Dan terakhir kita sampaikan yaitu perbincangan atau dialog yang terjadi antara Hatim al-Asam dengan gurunya Al-Balkhi, di mana gurunya bertanya kepada Hatim al-Asam, selama kamu ngikut dengan saya selama 30 tahun, apa yang kamu dapat dari berguru kepada saya? Ini Hatim al-Asam ini berguru kepada Al-Balkhi 30 tahun. Jadi kita ini apalagi yang cuma lulusan dari Timur Tengah 4 tahun 5 tahun udah ngerasa dirinya alim besar, ngerasa dia paling pinter. Lah berkaca dulu. Kalau kita baca sejarah para ulama terdahulu, itu nggak ada yang berguru kurang dari 15 sampai 20 tahun. Bahkan Hatim al-Asam ini 30 tahun ngikut gurunya, subhanallah ya. Dan kita kalau baca Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi ngikut dengan Imam al-Haddad itu belasan puluhan tahun, nggak sebentar. Dia itu hampir 40 tahun ngikutin gurunya Imam Abdullah bin Alawil bin Alul Haddad. Makanya mereka jadi orang-orang besar. Karangannya diakuin sama ulama dunia, bahkan kewaliannya diakuin oleh ulama dunia. Kenapa? Karena kesolehan mereka itu tadi. Mereka mencari ilmu untuk dekat dengan Allah, bukan untuk sombong. Beda dengan orang zaman sekarang. Tahu sedikit ilmu riwayat, ilmu dirayat, udah orang dihardik, orang dikatain, nasab habaib diraguin, naudzubillah min dzalik. Ini kan masalah dengan orang yang bersangkutan sebenarnya. Apa masalahnya? Masalah hikid. Terkadang ada orang itu iri. Emang baru sekarang ada orang iri? Di zaman Nabi sudah ada orang iri terhadap keluarga Nabi. Bahkan Sayyidina Ali gimana coba? Sejak beliau jadi khalifah paling banyak dimusuhin dibandingin sahabat yang lain. Dengan dalih apa? Sok-sokan loh sebagai mantu Nabi, sok-sokan loh mentang-mentang sepupunya, sok-sokan loh mentang-mentang dapat anak apa? Anak paling dicintai oleh Nabi Sayyidina Fatimah Zahra. Ya begitulah keadaannya. Lah ke bawah pasti ada sampai hari kiamat. Emang begitulah keadaannya. Maka di sini ketika terjadi fitnah-fitnah yang semacam itu, kita kembali kepada pendapat mayoritas ulama.
Kalau hanya segelintir orang, 1-2 kitab bilang kagak nyebut keluarga Nabi itu ada, sedangkan puluhan ratusan kitab nyebut ada, kita percaya yang mana? Kalau sudah sekelas Mbah Hasyim Asy'ari pendiri NU aja mengakui, bahkan beliau berguru kepada ulama-ulama habaib, di antara mereka Al-Habib Husain bin Ali Al-Habsyi bin Muhammad Al-Habsyi, saudara Habib Ali Habsyi, dan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ini guru-guru Mbah Hasyim Asy'ari, dan beliau ta'zim, bahkan ketika ingin mendirikan yang namanya Nahdlatul Ulama, beliau itu sowan kepada banyak habaib. Siapa lagi? Imam Nawawi Al-Bantani, gurunya banyak habaib. Siapa lagi kita bahas? Kiai Khalil Bangkalan, gurunya banyak habaib, dan semuanya ta'zim. Tiba-tiba ada orang baru muncul kemarin, saya teliti, ini Bani Alwi ini dicurigain ya. Waduh, lebih dari Mbah Hasyim Asy'ari ini orang, lebih daripada Imam Nawawi Al-Bantani ilmunya. Mereka nggak teliti, bodoh semua, dia yang paling pintar. Na'udzubillah min dzalik. Ini fitnah muncul dan akan semakin muncul fitnah yang lain nanti. Tapi ingat bahwasanya ulama sedunia, bahkan sekelas Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau punya buku itu memuji-muji Bani Alawi. Al-Imam Yusuf An-Nabhani, seorang ulama besar dari Lebanon, asalnya dari Palestina dia. Dia alim besar dan diakui keilmuannya. Dia bilang dalam kitabnya itu bahwa turunan Rasul yang paling murni adalah Bani Alawi. Ini orang-orang besar semua nih. Maka di situ hati-hati dari fitnahan. Kalau Bani Alawi dianggap bukan habaib, ya Wali Songo bukan habaib kalau begitu. Cuman sekarang ada segelintir orang lagi muncul juga nih bahwa Wali Songo bukan Bani Alawi. Nasab mereka kepada Nabi cuman bukan dari Bani Alawi. Mereka nyari-nyari info katanya dari Maroko. Ini apaan lagi nih bikin gaduh ente? Bani Alawi dihantam. Banyak kiai bilang kalau ente anggap Bani Alawi nggak ada berarti Wali Songo bukan habaib. Oh bukan, Wali Songo bukan Bani Alawi, beda lagi jalurnya. Itu mau cerita dari mana lagi? Beginilah, subhanallah. Maka hati-hati dari fitnahan semacam itu. Jangan sampai kecintaan kita kepada keluarga Nabi itu Nabi yang kagak ridho kita cinta sama keluarganya nanti. Kalau sudah nggak cinta sama keluarga Nabi, nyari siapa ente? Kan apa kata Nabi? Orang yang seandainya, andai kata Nabi dalam sebuah hadis sahih, orang itu rajin puasa, bahkan meninggal dekat Ka'bah, tapi dia benci kepada keluargaku, justru dia akan dibangkitkan dengan orang Yahudi, walaupun meninggalnya di depan Ka'bah. Hati-hati ya. Maka di situ lihat bagaimana keilmuan orang-orang terdahulu. Dan saya diceritakan, saya dapat cerita dari orang dekat dengan saya nggak mau ceritain, saya nggak mau sebut namanya, bahwasanya dia mimpi ada Rasulullah, dan dia mimpi ada sahabat Nabi dan banyak habaib yang hadir. Antum tahu siapa dalam mimpinya? Yang dia mimpiin itu Kiai almarhum Kiai Maimun Zubair, itu ceramah di depan Nabi dan habaib. Ini ada orang cerita langsung nih. Dia cerita sampai merinding. Dia ngelihat Mbah Maimun Zubair ceramah depan Nabi dan habaib. Dan para habaib muji-muji dia di depan Rasulullah. Kenapa dia dapat gelar kayak gini? Ini mimpi, ya lagi fitnah begini lagi muncul nih, subhanallah, ada orang mimpi begini. Dan kita lihat bagaimana beliau almarhum, seorang alim soleh, kedekatannya dengan habaib kayak gimana dia tuh. Bahkan berkali-kali mengingatkan kepada murid-muridnya, hati-hati kamu mencari masalah dengan habaib. Dia dimimpi kayak gitu, dia ceramah depan Nabi dan habaib, dan dipuji-puji oleh habaib di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati, ini saya dapat cerita dari orang yang bisa dipercaya, bukan orang yang pembohong. Orangnya orang Masya Allah. Dan saya ceritain di sini biar kita paham bagaimana dan kenapa ini mimpi terjadi. Subhanallah, terjadi pas banget fitnahan terhadap Bani Alawi itu banyak. Maka disitulah hati-hati dari fitnahan semacam itu. Nah, nanti akan hilang tapi akan muncul lagi, karena dulu sebelum ada fitnahan semacam ini udah ada orang dari kalangan Wahabi fitnah yang sama dulu.
Dijawab oleh pakar-pakar ilmu hadis dari Jordania dan dari Syria, hampir dibungkam, nggak bisa ngomong lagi, hilang udah. Muncul di Indonesia malah sekarang fitnah yang sama, subhanallah ya. Tapi insya Allah kita mah husnudzan, yang mungkin lagi neliti begitu pengen nyari tahu aja kali, bener gak sih Bani Alwi Habaib, walaupun itu sebenarnya ceroboh. Ini orang yang nyari teliti-teliti Habaib itu dia ragukan, dia sendiri punya kitab, kalau anda nggak salah judulnya An-Nahdhah Al-Fikriyah kalau nggak salah. Itu di dalam kitabnya itu sendiri dia muji-muji Bani Alawi. Di antara keluarga Rasulullah itu disebut dengan Bani Alawi, turunan Ubaidillah ibn Ahmad al-Muhajir. Dia sendiri ngarang buku begitu. Kenapa setelahnya bikin fitnah? Itu karangan dia sendiri. Subhanallah, ada apa ini sebenarnya? Ya, intinya kita khawatir saja. Tapi mudah-mudahan kita hanya husnudzon, orangnya emang lagi nyari tahu saja. Mungkin gak dapat ilmu informasi banyak, cuman baca beberapa kitab, tapi sayangnya langsung gampang apa? Disebarkan. Dia belum nanya dengan apa? Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kamu gak tahu sesuatu, tanya sama ulama yang nguasain ilmu sejarah, ilmu nasab, tanya. Gak ada ya kitab-kitab mereka karangannya banyak. Jangan gampang ceroboh menyampaikan sesuatu belum diteliti terlalu jauh ya. Apa kata Hatimul Asam alaihi rahmatullah? Di antaranya faidah yang kelima yang saya dapatkan dari berguru kepada Al-Balkhi, kata beliau, anni ra'aitun nasa yadummu ba'dhum ba'dha. Aku ini melihat manusia itu yadummu ba'dhum ba'dha. Mereka mencaci satu sama lain. Wa yaqtabu ba'dhum ba'dha, dan mereka saling ghibah satu sama lain. Kata Hatimul Asam, aku lihat orang di luar itu antara saling caci, antara saling ghibah. Banyak orang begitu kata dia. Fawajadtu dzalika minal hasadi, dan aku temukan kenapa banyak orang mencaci maki dan kenapa banyak orang itu saling ghibah, karena ada faktor hasad atau kedengkian. Kembali lagi ke bahas tadi kita. Kenapa ada cacian, ada makian, ada kecurigaan, bahkan kepada keturunan Rasulullah loh. Ente nuduh orang aja bukan anak bapaknya dan ente salah, ente kena hukum ghadhaf. Itu ada dalam apa? Ilmu fikih. Itu dihukum oleh hakim. Gimana ente menafikan keluarga Rasulullah, itu mau bilang apa depan Nabi nanti? Di sini kata Hatimul Asam, banyak orang mencaci dan saling ghibah karena faktor kedengkian, dengki. Sama si Ano, kenapa dia punya uang lebih, aneh kagak, padahal Ana tahu keadaannya. Kenapa kok bisa-bisanya dia ngerenov rumah, padahal Ana tahu kerjaannya apaan. Nah itu karena kedengkian muncul kecaci makian dan muncul yang namanya ghibah. Dan faktor kedua, munculnya cacian, makian dan ghibah kata Hatimul Asam, al-jah, karena kedudukan. Kenapa si Anu anak menteri, kenapa si Anu anak presiden, kenapa Anu bukan? Ini kagak bener ini, pasti ada yang salah ini. Harusnya aneh jadi anak presiden, harusnya Ana yang jadi cucu Rasul. Ini jangan-jangan cucu Rasul nggak ada nih, ini diada-adain. Begitulah keadaannya. Begitulah keadaannya. Kalau orang menafikan keluarga Rasul, nafikan Imam Mahdi. Benar kagak? Ilangin tuh hadis-hadis yang berkaitan dengan munculnya Imam Mahdi, yang hampir lebih dari 200 hadis diriwayatkan oleh lebih dari 27 sahabat tentang munculnya Imam Mahdi, di mana kata Nabi apa? Dia adalah turunanku. Kalau turunan Nabi nggak ada, terus Imam Mahdi turun dari langit, ya Nabi Isa. Nah, itu hati-hati, makanya nggak bisa Anda menafikan sesuatu yang sudah Nabi sampaikan. Apalagi dalam hadis sahih yang sering kita sampaikan, kata Nabi, aku tinggalkan 2 pusaka. Apabila kalian berpegang teguh dengan kedua-duanya, kalian tidak akan sesat. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran berlaku sampai hari
kiamat. Yang kedua, itrati ahla baiti, turunanku, ahli baitku. Jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan sesat. Artinya keluarga Nabi ada sampai dekat hari kiamat. Itu udah jelas sabda Nabi ya. Kemudian apalagi yang menyebabkan orang itu saling mencaci dan memaki? Al-ilm, karena ilmu. Si anu lebih pintar, kan biasa begitu. Hasad ada, satu kerjaan aja lah. Antum kerja di satu perusahaan, itu yang gak suka dengan kita banyak, karena ngelihat kita lebih pintar, lebih dekat dengan atasan, lebih dipercaya. Hasad muncul, cacian muncul, ghibah muncul. Kenapa? Emang siapa dia? Kenapa gue gak digituin? Nah itulah terjadilah yang namanya saling santet menyantetnya. Begitu keadaannya. Dan banyak orang itu saling santet menyantet di akhir zaman karena kedudukan di tempat kerja. Nah suka satu-satu sama-sama kerja, bahkan itu orang ngerasa lebih lama kerja, kita baru, tapi langsung diangkat, langsung dapat posisi, nggak terima dia. Bisa sampai dengan cara apa? Dengan cara kesyirikan dia datang kepada dukun untuk mendukunin kita. Itu keadaan manusia, karena dengki, karena kedudukan, karena ilmu. Orang benci sama orang karena keilmuannya. Nah kita bisa lihat ustadz dengan ustadz saling benci karena apa? Karena ilmunya dan masanya. Soalnya muridnya banyak juga ya, baru masuk padahal di kampung kita, padahal pendatang, nggak tahu sopan santun dia, enak nih ustadz. Padahal ustadz juga, ustadz enak sama ustadz, bukan saling bantu berdakwah, saling gotong royong untuk menyampaikan yang hak. Kecuali ustadz yang baru datang menghina ustadz yang lain, ikutin aneh lebih alim, aneh di Timur Tengah lama. Di sini kan ustadz-ustadz paling rata-rata di pondok sini, aneh lebih alim dari mereka. Nah baru salah paham wajar. Ini ngatain kagak, mencaci kagak, justru memuliakan ustadz yang ada. Karena beliau ngerasa sebagai pendatang seandainya. Lah kenapa dibenci, kenapa nggak disukain? Harusnya alhamdulillah beban kita sebagai guru tetap berkurang. Karena ada orang lain membantu. Ini masalahnya memang masalah masalah uang juga sih. Jadi kalau sudah niatnya bukan karena Allah, apapun yang dilakukan sama ustadz lain kita nggak suka. Karena kita ngerasa ustadz juga, si anu mau masanya banyak, berarti penghasilan lebih gede dia nih. Lah gue yang ngikutin semakin sedikit nih, nggak beres nih ustadznya, begitu. Nah itu berbahaya semacam itu. Itu namanya apa? Keikhlasan Anda dipertanyakan. Habib Ali Jufri bilang begitu. Kalau ada ustadz lain yang harusnya Anda bersyukur kita gotong royong berdakwah, justru Anda benci dengan adanya dia, berarti keikhlasan Anda dipertanyakan. Anda ikhlas dakwah apa ada tujuan lain dalam berdakwah ya. Fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala, maka aku perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Allah udah tentuin, si anak alim, si anak jadi insinyur, si anu jadi dokter, si anu mungkin cuma dagang, si anu cuma jadi petani. Allah yang nentuin, bukan ente. Ketika saya tahu semua yang nentuin Allah, maka kata beliau apa? Fa'alimtu annal qismata kanat minallah ta'ala fil azal. Maka aku semakin yakin bahwa semua pembagian itu datangnya dari Allah. Karena itulah fama hasadtu ahadan, aku enggak pernah hasud dengki kepada orang siapapun. Nggak, saya tahu ada orang lebih alim, emang Allah udah tentuin. Ada orang pintar, cerdas urusan dunia, emang Allah tentuin, ngapain saya dengki? Allah yang nentuin, kenapa saya dengki? Sedangkan itu ketentuan Allah. Jadi gara-gara itulah Hatimul Asam nggak pernah dengki kepada siapapun. Karena dia kembali berpikir semua ketentuan Sang Pencipta, bukan dia yang nentuin. Nah, kalau kita berpikir begitu mah tenang gitu. Ini teman itu masya Allah tuh rajin nih kerjanya, mobil mewah banget itu, motor itu ratusan juta. Ya alhamdulillah, insya Allah semakin berkah. Doain nasib orang masing-masing dan nasib orang itu yang terbaik.
Kenapa Anda nggak punya mobil mewah, si anu punya? Allah tahu kalau ente punya, kemungkinan besar khawatirnya ente lupa sama Allah. Allah nggak mau ente jauh dari Allah, sehingga Allah nggak kasih, karena Allah rindu ente dekat dengan Allah, makanya nggak dikasih. Begitu berpikirnya harusnya, bukan berpikir kenapa. Nah ini yang biasa begitu biasanya ya, perempuan melihat suami si fulan beliin istri ini, lihat tuh suami itu baik sama istrinya, dibeliin tas juga, tas bermerek bukan KW. Lah lo kapan beliin gua tas bermerek? Di situ kita harus jelasin, nasib setiap orang berbeda. Seandainya anak paksakan beliin tas bermerek, bisa jadi ente sombong di depan orang lain, sehingga ente dengan kesombongan dihilangkan semua pahala ibadah ente. Ente mau gara-gara cuman tas ente masuk neraka? Tapi kenapa dia bisa nggak sombong? Ya mungkin beda imannya. Memang ente ngerasa iman ente lebih besar dari dia. Jangan-jangan iman dia lebih besar dari ente. Kan kita harus berpikir begitu. Orang lain lebih soleh, orang lain lebih alim, orang lain lebih dekat dengan Allah. Kalau begitu kita tak enak hidup. Kalau selalu memikirin orang lain, kenapa si anu begini saya enggak, kenapa si anu begini kita enggak, wah sakit hati kita. Bener, habis waktu kita hanya mikirin keadaan orang lain, nggak pernah melihat kepada diri kita sendiri. Bersyukur, hidup itu bersyukur. Kalau emang rasa hasud semacam itu sesuatu yang biasa saja, nggak mungkin Sayyidina Abu Bakar Shiddiq ngasih hartanya semua ke Nabi. Ingat itu, Abu Bakar Shiddiq itu orang kaya di Mekah, orang kaya, saingannya Sayyidina Khadijah dalam urusan perdagangan. Cuman begitu dia kenal Islam, semuanya dikasih ke Nabi buat dakwah, buat siapin pasukan kah, buat dakwah Nabi kah, hampir nggak ada yang tinggalin. Sampai dibilang yang saya tinggalkan buat keluarga saya Allah dan Rasulnya. Itu jawaban Sayyidina Abu Bakar Shiddiq. Kalau itu emang sesuatu yang harus dikejar, nggak mungkin dikasih semua sama Sayyidina Abu Bakar Shiddiq. Nggak mungkin. Oh sebagian aja deh, kan gue punya keluarga, gimana urusannya nih? Nah itulah mereka tahu cahaya iman, cahaya Islam, sehingga mereka tahu hidup adalah untuk mencari ridha Allah, bukan ridha manusia. Yang kita cintai urusan dunia, maaf ujung-ujungnya jadi kotoran kalau makanan, dan jadi warisan kalau itu harta benda. Kemudian al-faidatu sadisa anni ra'aitun nas yu'adi ba'dhum ba'dha. Aku melihat banyak manusia saling bermusuhan satu sama lain. Li gharadin wa sababin, karena ada suatu tujuan dan sebab. Apa sih yang bikin orang itu saling bermusuhan? Nomor satu, kata ulama, dunia. Nomor satu yang bikin kita bermusuhan adalah dunia. Apalagi kalau dunia, kecintaan dunia Allah ambil dari hati, nggak ada orang bermusuhan. Nggak ada orang bermusuhan gara-gara temen ente baca Quran dalam sehari 3 juz. Apa-apa lo 3 juz, gue nggak pernah bisa begitu. Jangan so-soan lo, kagak ada orang begitu. Mungkin kalau gara-gara dunia, iya. Kita bisa lihat, jangankan di masyarakat biasa, di penguasa, saling sikut, saling hina, saling cari kesalahan, cari di mana titik salahnya, sebarin biar orang benci sama dia, biar nggak dipilih. Begitulah. Kenapa? Karena dunia. Di belakang sana kita nggak tahu dia udah ada perjanjian sama siapa, aman negara mana, apa yang mau dijual di negara, kita nggak tahu. Kita masyarakat biasa. Kita cuma hanya berharap, insya Allah ke depannya dapat pemimpin yang adil. Cuma apa yang direncanakan sama mereka kita nggak tahu. Namanya juga politik. Depan ente senyum, di belakang ente nusuk. Itu politik tuh. Depan itu senyum, saya belakang ente. Bodoh amat, mampus juga. Nah, penting keluarga gue apa? Kaya semua. Lah itu namanya politik. Tapi emang nggak semua begitu. Cuma rata-rata kalau orang udah berkecimpungan dalam urusan dunia, sulit untuk bisa ngontrol diri kecuali orang-orang yang Allah kehendaki. Sulit. Kenapa? Karena akan menjerumuskan Anda. Itu Nabi yang bilang, bukan kita yang bilang. Maka di situ hati-hati. Fata'ammaltu qauluhu ta'ala, maka aku berta'ammul, berfikir dan menelaah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Kata Allah Subhanahu wa taala,
sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia sebagai musuhmu. Jadi kata Hatim Asam, orang di luar bermusuhan, sedangkan Allah bilang musuh ente itu setan, bukan manusia. Maka yang harus ente musuhin adalah setan. Karena hal itu kata beliau, aku gak pernah musuhin siapapun kecuali setan. Setanlah yang bikin kita takut. Asyaitan ya'idukumul faqra, kata Allah begitu kan. Setan itu nakutin kamu akan kemiskinan. Jangan sampai miskin, jangan sampai begini lah, jangan sampai begitulah. Kenapa? Takut miskin gue nih. Nah itu yang ngebisikin siapa? Setan. Nah, zaman sekarang kan udah banyak orang ini ahli setan, tapi dia nggak sadar kalau dia itu bersekutu dengan setan. Apa contohnya? Antum tahu gak yang namanya penyembah setan, apa namanya itu? Satanik ya bahasanya. Itu untuk merekrut orang, dia yang direkrut sama dia itu rata-rata anak muda yang demen, yang suka ngelihat orang punya kelebihan. Itu ke Ustadz anu kenapa? Tuh Ustadz Masya Allah, kenapa? Tahu isi hati kita. Kita kalau datang ditebak semuanya, itu alim berarti itu. Nah orang yang kayak gitu didemenin setan. Kenapa didemenin setan? Imannya sudah kagak ada. Dia ngelihat segala sesuatu karena kelebihannya. Sehingga dia yakin datang ke Ustadz Fulan bin Fulan langsung sembuh yang terkasih dia tuh. Sakti tuh orang tuh. Banyak orang sakit langsung sembuh gara-gara dia. Sehingga rasa yakin kita kepada Allah yang nyembuhin itu lama-lama terkikis. Sedangkan kita nggak sadar orang yang kayak gitu yang disenangi oleh setan. Yang ngomong mantan yang ngikut apa namanya tadi? Satanik. Dia ngomong. Jadi yang gampang direkrut itu yang begitu, yang demen sama orang-orang punya kelebihan. Orang yang ngomong iman, ngomong Islam yang benar, belajar yang baik, dekat dengan Allah, biar kita punya hati Allah buka, doa diterima, minta apa-apa langsung Allah kabulkan. Itu nggak kena sama setan, yang kena yang demen memang tadi itu. Ustadz Fulan sakti, Ustadz Fulan bisa begini, Ustadz Fulan wali, datang ke sana. Ini semuanya dia nggak sadar imannya lagi terkikis sedikit demi dikit, sehingga dia nggak sadar atau nggak sadar, dalam keadaan sadar atau tidak, dia punya iman kepada Allah semakin hilang. Apa-apa datang ke ustadz sakti, datang ke ulama sakti, anggap dia nih. Sedangkan ulama yang hak menyampaikan yang hak sebagaimana Nabi dan para sahabat, ini hak, ini batil, ini halal, ini haram. Nggak ada kelebihannya. Dia nggak ngerti apa-apa. Sebab dengan zaman Syekh Abdul Qadir Jilani dulu kan, ada orang yang itu ngikut dengan Syekh Abdul Qadir Jilani berguru. Tiba-tiba begitu dia ingin pulang, dia ngomong dengan Syekh Abdul Qadir Jilani apa? Ini orang ternyata mungkin ngikut Syekh Abdul Qadir karena dengar ceritanya, cerita kewaliannya. Dia bilang, wahai Syekh, wahai guru, selama saya ngikut saya nggak pernah lihat kamu terbang, nggak pernah lihat kamu jalan di atas air, nggak pernah saya ngelihat kamu itu tiba-tiba nunjukin karomah, biasa aja. Kenapa kamu dibilang raja para wali? Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Wahai muridku, pernahkah kamu lihat saya nggak sholat? Kata muridnya, enggak. Kamu sholatnya rajin, wahai guru. Pernah nggak kamu ngelihat saya nggak baca Quran? Nggak pernah. Kamu selalu baca Quran, wahai guru. Pernah nggak kamu ngelihat saya ini nggak bangun malam, sholat malam? Nggak pernah, selalu sholat malam. Demi Allah yang saya lakukan ibadah kepada Allah dengan istiqomah lebih mulia daripada kamu melihat orang terbang atau jalan di atas air. Karena orang terbang dan jalan atas air pakai setan juga bisa. Itu nyembah setan aja udah. Bisa terbang kayak David Copperfield tuh yang ada di Amerika tuh. Terus dia bilang dia wali. David Copperfield wali gitu, kenapa? Bisa terbang. Nggak bisa juga begitu ya. Kita lihat kesolehannya, kedudukannya, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada pepatah al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih mulia daripada 1000 karamat. Orang istiqamah ngaji, istiqamah sholat berjamaah, itu orang lebih mulia daripada orang punya karamah. Karena orang punya karamah bisa karamah, bisa juga sihir, bisa juga istidraj. Kita nggak tahu. Nah, sekarang seandainya lagi heboh di mana-mana, ada orang bisa ngobatin orang langsung spontan. Kita nggak sebutin, jadi sekarang ini kita nggak sebutin. Cuma lagi heboh. Nah ini wali apa gimana?
Lah lihat, yang namanya kelebihan itu kan banyak. Ada yang namanya mukjizat, ada yang namanya karomah, ada yang namanya istidraj, ada yang namanya sihir. Nah, tergantung. Ini orang kalau soleh, ibadahnya rajin, masya Allah dekat dengan Allah, bisa jadi karomah dari Allah karena dia dekat dengan Allah. Ternyata seandainya dilihat nggak pernah dia sholat, nggak pernah dia melakukan ibadah, bahkan jauh dari Allah, tapi bisa punya kelebihan begitu, bisa jadi istidraj. Sebagaimana Dajjal bisa ngidupin orang mati. Nanti begitu muncul, orang dimatiin sama Dajjal, dihidupin lagi sama dia. Kurang sakti apa itu? Tapi fitnah itu. Kalau cuma bisa nyembuhin aja kita anggap wali, lah Dajjal raja para wali kalau begitu. Nah, lihat kesolehannya, lihat bagaimana dekatnya dengan Allah ya. Jangan pernah terpengaruh karena kesaktian, hati-hati. Banyak orang sakti justru bikin kita terjerumus dalam kekufuran, sedangkan kita kagak sadar ya. Tapi bisa Allah kasih kelebihan kepada orang, bisa aja. Tapi saya bilang tadi, kembali lagi, kelebihannya apaan dulu? Kalau dia nabi disebutnya mukjizat. Kalau dia wali, karomah. Kalau dia orang fasik, disebut fasik ataupun kafir, istidraj. Kalau dia bersekutu dengan setan, sihir. Itu semua ada, kharikul adah, di luar kebiasaan manusia. Bisa dilakukan sama siapapun. Cuma nanti yang mana nih, wali apa bukan? Nah, rata-rata yang begitu kan wali-wali dina, wali-wali dikum. Wa amwatina wa amatikum. Nah ini yang penting kita pengaruh, dia pakai syal, pakai peci, pakai tasbih gede banget. Wali nih, tahu dia semuanya. Hati-hati, jangan terpengaruh cuma gara-gara tasbih. Orang pegang tasbih udah pasti wali, enggak juga. Tergantung kesolehannya, dekatnya dengan Allah. Makanya sebelum tutup, saya sampaikan Al-Habib Ali Jufri pernah ditanya, wahai Habib, gimana kita bedain antara wali beneran sama orang yang istidraj? Wali Allah dengan wali setan. Gimana bedain? Kata beliau gampang. Ini yang dianggap wali, kita lihat kesehariannya. Sholat gak? Kalau dia sholat. Terus nutup aurat gak? Dia nutup aurat. Rajin berzikir gak? Rajin berzikir. Mau gak mandang perempuan bukan mahram? Kagak mau. Salaman sama perempuan bukan mahram, dia kagak bakal mau. Insya Allah dia wali beneran. Karena apa? Kita lihat dohirnya orangnya dekat dengan Allah. Ada orang dianggap wali, sholat enggak, sholatnya di Ka'bah mulu. Depan kita ngobrol nih, enggak sholat, kiai atau guru. Saya lagi di Ka'bah nih, roh saya lagi duduk aja ngobrol nih, lagi sono sekarang. Nah, terus datang perempuan bukan mahram, diliatin. Pakai rok pendek enggak apa-apa, salaman dikasih, bolak-balik. Lah, ini sih namanya wali setan. Ali Jufri ngomong begitu. Gimana ente bisa nganggap orang itu wali Allah sedangkan maksiat dilakuin? Kalau dengan dalih karena kewaliannya, syahwatnya kepada yang bukan mahram itu hilang, oh berarti lebih dari Nabi dia. Nabi seumur hidupnya nggak pernah tangannya nyentuh perempuan yang bukan mahramnya, seumur hidupnya. Sampai kata Nabi, lebih baik saya memegang bara api daripada nyentuh tangan perempuan yang bukan mahram. Tiba-tiba sekarang ada orang ngaku wali, syahwat saya kepada selain istri saya nggak ada, hilang. Itu karomah saya. Oh lebih dari Nabi itu kalau begitu. Kalau Nabi begitu aja kita bisa menganggap apa? Wajar, Rasul, tapi nggak dilakuin sama Nabi. Kita ngomong secara zahir aja lah hidup, jangan yang aneh-aneh. Secara zahir kita hidup sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam bisawab. Insyaallah magalah yang ketujuh kita akan sampaikan di pertemuan kita yang akan datang insyaallah taala. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
الله بحق الفاتحة وسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وشائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تشي الصحب والحمد للإله. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.